Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat pada siang hari ini kita Allah berikan kemudahan untuk bisa menghadiri Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini dalam rangka menegakkan sebuah ibadah yang mulia, yaitu sholat Jumat berjamaah di hari yang mulia, itu hari Jumat yang dikatakan Sayyidul Ayyam, para penghulu dari hari-hari. Tidak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat yang setia menemani beliau, dan kepada para pengikut-pengikut beliau yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama untuk mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, dan belajar untuk mengenal larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Karena inilah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khadir alaihi salam menaiki sebuah perahu mengarungi lautan, datang seekor burung. Burung tersebut hinggap di tepi perahu yang ditumpangi keduanya. Kemudian burung kecil itu pun beberapa teguk air, mematuk-matuk air lautan, air samudra untuk meminumnya, untuk menghilangkan dahaganya. Kemudian Nabi Khadir alaihi salam pun berkata, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa misla ma naqasa hadal usfur minal bahr. Wahai Musa, ilmu kita, ilmu saya dan ilmu engkau tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti burung ini mengurangi air yang berada di samudra, di lautan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham seorang muslim wajib belajar ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib belajar ilmu agama. Dan tugas kita bukan menyelesaikan segala ilmu agama. Tugas kita bukan mengelahap segala ilmu agama. Tugas kita bukan mengenyangkan semua perut kita dengan segala ilmu dari A sampai Z-nya. Karena kita paham ilmu Allah begitu luas. Ilmu Allah begitu besar. Ilmu Allah begitu banyak. Sedangkan kita tidak mungkin, meskipun kita hidup 1000 tahun lamanya, tidak bisa menghabiskan segala ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah terus belajar. Tugas kita adalah tidak pernah puas, tidak pernah bosan, tidak pernah kenyang, selalu lapar, selalu dahaga, selalu haus terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, riwayat Tabrani, Bazar dan semisalnya, disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, manhuman la yashba'an, ada dua orang yang selalu rakus, dua orang yang selalu tamak,
yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Yang pertama adalah talibul ilmi, yaitu orang yang menuntut ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama. Yang kedua adalah talibud dunya, dan orang yang mencintai dunia, mengejar dunia. Maka jadilah kita orang yang pertama, dan jangan kita jadi orang yang kedua. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang rakus terhadap ilmu, orang yang tamak terhadap ilmu agama memiliki beberapa kesamaan maupun karakter. Yang pertama adalah dia tidak pernah berhenti. Orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan berhenti mengejar dunia sampai kematian mendatanginya. Begitu juga orang yang rakus terhadap ilmu agama, dia tidak mengenal kata berhenti dalam belajar ilmu agama. Karena dia paham belajar adalah ibadah, sedangkan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu. Dalam Al-Hijr dikatakan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian mendatangimu. Karena itulah seorang yang memiliki sifat rakus dan tamak terhadap ilmu, dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak menganggap belajar hanya di dalam kelas saja. Di luar kelas dia pun terus untuk merajaah ilmu agama. Dia tidak hanya menganggap belajar ketika di pesantren saja. Ketika liburan dia tetap belajar ilmu agama. Dia tidak menganggap belajar hanya ketika sedang menuntut ilmu saja. Ketika sudah tamat menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai, dia pun terus belajar ilmu agama karena dia paham inilah orang yang rakus terhadap ilmu agama. Ilmu agama tidak kenal kata pensiun, saya sudah tua, saya sudah punya anak, biar anak saya yang meneruskan duduk di pengajian ilmu agama, tidak. Tapi ilmu agama adalah ibadah sampai kita menemui kematian kita. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Para sahabat dahulu kala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar di usia-usia tua mereka. Di usia mereka yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka terus tetap setia membersamai ilmu agama, belajar duduk di pengajian. Jangan menganggap saya sudah tua, saya sibuk dan semisalnya, karena seorang yang tamak tidak akan pernah berhenti. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tempat tinta alat menulis sampai ke liang lahat pekuburan. Imam Ahmad pernah berlari-lari bersama para pemuda untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Seseorang temannya menari, ila mata taqdu mahaulai sibyan, wahai Abu Abdillah, sampai kapan kau lari-lari menuju pengajian ilmu agama bersama anak-anak kecil ini? Kemudian beliau mengatakan ilal maut, sampai saya mati. Ketika beliau ditanya mata roha, kapan kita istirahat dari belajar ilmu agama? Inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Ketika pertama kali kita meletakkan kaki kita di surga, itulah istirahat dari belajar ilmu agama. Karena itulah seorang yang paham dia rakus dan tamak tidak akan pernah berhenti. Tidak hanya tutup buku ketika di kelas saja, tapi dia buka lembaran-lembarannya. Tidak menjadikan ilmu agama hanya sekedar sekali saja ketika ada tablik akbar, ketika ada ya pengajian ya spesial ustadz dari luar, tidak. Tapi seorang penuntut ilmu akan menjadikan hadir di pengajian itu menjadi ruh, karakter yang tidak terlepas dalam dirinya. Dia menemui Allah Subhanahu wa taala sampai dia ya meninggal nanti, dia terus rutin hadir di pengajian ilmu agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua di antara karakter seorang yang rakus dan tamak terhadap ilmu agama adalah dia selalu ingin lebih dibandingkan orang pada umumnya. Dia tidak akan puas dengan jadi orang rata-rata, jadi orang standar. Kalau dia lihat seorang santri yang membaca 1 halaman, dia akan membaca 2 halaman. Kalau dia lihat santri ada menghafal 1 hari 1/2 halaman, dia hafal 1 hari 2 halaman. Kalau ada seorang yang dia
menamatkan 1-2 kitab dalam sebulan, dia ingin mendapatkan 5 kitab dalam sebulan. Inilah seorang yang merasa dia tidak puas dan selalu tamak terhadap ilmu agama. Dia tidak ingin dikalahkan oleh orang lain sebagaimana pengejar dunia tidak mau dikalahi oleh orang lain, tidak mau disaingi oleh orang lain. Dia selalu ingin lebih dan lebih lagi, dan inilah yang dinamakan ijtihad, semangat. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat atas apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan apakah lagi yang lebih manfaat dibandingkan ilmu agama. Maka kita harus pahami di dalam diri kita, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih dibandingkan rata-rata. Karena orang yang bersungguh-sungguh adalah orang-orang yang dia berada di atas rata-rata orang lainnya. Ketika itu Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala 50 tahun dia tidak pernah absen pengajian meskipun dalam sekali 50 tahun. Ada seorang ulama yang meskipun pengajian libur dia datang ke pengajian. Bukankah hari ini libur? Iya libur, tapi saya ingin menjaga keistiqomahan saya karena saya rakus terhadap ilmu agama. Dia duduk di pengajian meskipun tidak ada pengajian saat itu juga. Di mana kita dibandingkan mereka dalam belajar? Belum ada rasa tamak dan rakus kita terhadap ilmu agama. Kita puas, kita qanaah pada salah tempat, kita qanaah pada ilmu agama, kita qanaah pada amal-amal akhirat kita. Seharusnya kita qanaah terhadap dunia, tapi kita rakus terhadap ilmu agama. Dan semoga 2 karakter ini mengalir dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Dan barang siapa yang selalu hadir di pengajian, kemudian dia meninggal meskipun tidak hadir di pengajian, meninggalnya, semoga dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang senantiasa keluar belajar ilmu agama, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali ke dalam rumahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selain 2 karakter yang di atas, ada 1 karakter lagi seorang yang rakus maupun tamak terhadap ilmu, yaitu orang yang punya cita-cita yang tinggi. Kenapa orang rakus terhadap dunia? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Tidak mungkin orang yang punya cita-cita rendahan dia akan rakus terhadap sesuatu, tidak mungkin. Orang yang hanya mengejar cita-cita rendahan dalam urusan dunia, dia tidak akan rakus terhadap dunia. Begitu juga kita harus punya cita-cita tertinggi, dan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dibandingkan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang yang paham cita-citanya adalah menjadi penghuni surga. Surga adalah mahal kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berkorban. Maka dia akan rakus, dia akan tamak. Dia tidak akan pernah puas dengan emperan-emperan surga. Dia ingin menjadi penghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling tengah. Idza sa'alta fas'alil Firdaus. Kalau engkau meminta, kalau kau ingin punya tujuan, kalau kau ingin punya visi, jadikanlah surga Firdaus sebagai visimu, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Dan surga adalah tempat yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kita melihat segala keindahan dunia di luar negeri, di dalam negeri, di mancanegara, di belahan dunia manapun, maka surga jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga manusia. Kalau kita mendengar ucapan-ucapan tentang sebuah tempat yang sangat indah, maka surga mengalahkan segala ekspektasi kita. Membaca sebuah buku menggambarkan tempat yang sangat indah, surga melampaui batas apa yang pernah kita dengar dan kita baca dengan mata kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam benak manusia sedetik pun. Kalau kita memikirkan dengan imajinasi kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita, maka tidak akan bisa menyamai sedikit pun
dari keindahan surga yang Allah sudah siapkan untuk kita. Dan kita paham betul bahwasanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin mempersingkat jaraknya dengan surga, maka dia hendaklah meniti jalan penghuni ilmu agama. Jadi dengan belajarlah kita bisa menjadi penghuni surga. Dengan belajarlah kita bisa beramal, dan amal menjadi sebab kita masuk surga setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kemudian kita mengamalkan dan mendakwahkan, dengan dakwah itulah kita menjadi penghuni surga. Dan ingat, ketika kita mendapati kesulitan, mendapati kesusahan dalam belajar, mendatangi rintangan, mendatangi rasa lelah, rasa kantuk, rasa capek, rasa sakit, ingatlah yang kita kejar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sekali celupnya bisa menghilangkan segala dan seluruh penderitaan manusia yang paling menderita di dunia. Maka apalagi orang-orang yang menjadi penghuni surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan kepada kita ketamakan terhadap ilmu agama, menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti dalam belajar, yang tidak pernah puas dengan rata-rata, dan selalu punya cita-cita yang tinggi dalam belajar ilmu agama. Maka insya Allah Allah akan mudahkan kita menjadi penghuni surga firdaus Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita tamak, rakus dalam belajar ilmu agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' wa min haula'il arba'. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.